seorang sastrawan Indonesia angkatan pujangga baru, Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indra Putra, atau lebih dikenal dengan Amir Hamzah, lahir pada tanggal 28 Februari 1911. Merabah semua gelanggangan pergerakan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ia sekretaris Indonesia Muda, organisasi siswa yang aktif merumuskan Nusantara sebagai Indonesia. Ia menganjurkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam pidato dan artikel di majalah. Ia mengejar hingga jauh ke dusun-dusun untuk mempromosikan pentingnya kemerdekaan. Pendeknya, ia adalah seorang republikan yang tulen. Selama mengenyam pendidikan di Solo, Amir Hamzah mulai mengasah minat pada sastra sekaligus obsesi kepenyairannya. Pada waktu-waktu itulah Amir Hamzah mulai menulis beberapa sajak pertamanya yang kemudian terangkum dalam antologi Buah Rindu. Terbit pada masa 1943, Ajib Rosidi memandang puisi-puisi dalam Buah Rindu adalah puisi Amir Hamzah pada masa-masa latihan kepenyairan. Demikian pula dengan anggapan Amir Hamzah sendiri, bahwa Buah Rindu hanyalah sebagai latihan sebelum akhirnya ia menulis sajak-sajak sebagaimana yang terangkum dalam nyanyian sunyi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa puisi-puisi dalam Buah Rindu belum menunjukkan kualitas sebagaimana yang terlihat dalam antologi nyanyian sunyi. Pada waktu tinggal di Solo, Amir Hamzah juga menjalin pertemanan dengan Arjin Pen dan Ahidat Kamiharja. Ketiganya sama-sama mengenyam pendidikan di AMS Solo. Bahkan mereka satu kelas di sekolah itu. Di kemudian hari, ketiga orang itu mempunyai tempat tersendiri dalam ranah kesastraan di Indonesia. Proses kepenulisan Amir Hamzah sewaktu di Solo merupakan proses awal yang menentukan posisi kepenyairannya. Ini adalah proses pembentukan dan pematangan dari seorang Amir Hamzah sebagai manusia. Intensitas proses Amir Hamzah sebagai manusia dan penyair kemudian berlanjut ketika ia meneruskan pendidikannya di Batavia. Dua periode ini merupakan masa proses yang paling kompleks dan intensif dalam kehidupan Amir Hamzah. Intensitas pergulatan Amir Hamzah dengan berbagai peristiwa kemudian tercermin ke dalam sajak-sajak. Bahkan, boleh jadi sajak-sajak Amir Hamzah identik dengan jalan kehidupannya. Kesan seperti ini tidak dapat dihindarkan karena sajak-sajak Amir Hamzah sepertinya secara langsung mencerminkan fakta dan peristiwa empiris dalam kehidupan, perenungan, serta pergulatan dan pencapaian di dunia sebagai manusia. Kisah cinta Amir Hamzah. Saban pagi hari, Amir Hamzah melihat gadis itu menaiki sepeda dari arah stasiun menuju AMS Surakarta. Kendati hatinya bertanya-tanya, siapa dia? Amir tak punya nyali untuk bertegur sapa. Amir hanya sanggup memandangi bayangan gadis tinggi semampai berwajah bulat itu dari kamar sewaan di dekat stasiun balapan. Sampailah di suatu pagi pada 1927, ketika Amir menguatkan hatinya untuk bertanya. Teguran Amir pendek saja karena dia tak cakap berbahasa Jawa. Rasa penasaran bersambut, Ilik Sundari namanya. Dia putri Raden Mas Kusumo Diharjo, ahli agama keturunan Kesultanan Surakarta. Setelah itu, mereka acap bersepeda bersama, kata Nur Hayati Sri Hardini alias NH Hadini. Pertengahan Juli 2017. Dini menuliskan kisah cinta Amir dengan Ilik dalam buku Amir Hamzah, Pangeran dari Seberang. Untuk menulis buku itu, ia bertemu dengan Tengku Tahura, putri tunggal Anir dari pernikahan dengan Tengku Kamilah. 2 tahun bersama, keduanya sama-sama tahu apa yang mereka rasa. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi sukar bagi Amir untuk meredam gelora hatinya. Pada satu adegan, pemain lain memuji Amir dan Ilik yang bisa berakting layaknya sepasang kekasih. Amir tersipu-sipu, pipinya memerah.
Sungguh mengagumkan permainan Amir itu. Bahkan lebih mengagumkan karena dia sering hanyut dalam inspirasi sehingga teks saya itu tidak mencakup lagi. Ujar Ahidat seperti dikutip Abrar Yusrar dalam Amir Hamzah sebagai manusia dan penyair. Di tengah kegembiraan bersama Ilik, kabar duka datang dari kampung halaman. Ibunda Amir Tengku Mahjiwa sakit keras. Amir bimbang. Ia menghadapi dilema, pulang kampung atau meneruskan ujian yang tinggal selangkah. Dan akhirnya Amir memilih jalan kedua. Setelah lulus AMS, Amir mengutarakan rencana kepada Ilik. Amir akan pergi ke Batavia untuk mendaftar di Rechthoge School atau Sekolah Tinggi Hukum. Bersama dua kawannya di Batavia, ia mencari pemondokan di Laanhol, kini Jalan Agus Salim, di kawasan Sabang. Setelah mendaftar sekolah, barulah Amir ke Langkat untuk berziarah ke makam sang bunda. Selanjutnya, untuk pertama kali Amir dan Ilik menjalani hubungan jarak jauh antara Batavia dan Surakarta. Mereka hanya bisa menumpahkan kerinduan lewat surat menyurat, tak sanggup menahan rindu bersekat jarak. Ilik memohon kepada ayahnya agar dipindahkan ke Hogere Quick School, Lembang. Ilik berdalih ia ingin lebih dekat dengan kakak tirinya. Alasan sebenarnya mereka lebih leluasa bersurat-suratan, kata NH Dini. Kabar duka datang lagi dari tanah Sumatera. Pangeran Adil ayah Amir meninggal. Di tengah duka, hanya Ilik yang hanya bisa menghibur hati Amir. Kala sekolah sedang anggal, Amir pun kabur dari Batavia untuk menemui Ilik di tanah Priangan. Di sebuah kota kecil bernama Majalengka, mereka mempererat janji, ujar Dini. Keluarga Raden Mas Kusumur di Harjo rupanya mulai curiga kenapa pemuda Sumatera itu masih berkirim surat. Mula-mula sang ayah hanya memperingatkan Ilik melalui surat. Belakangan ketika sekolah memasuki masa libur, titah ayah Anda lebih keras lagi. Ilik harus pulang. Tapi Ilik berkeras tetap tinggal di Lembang. Dia menyangkal punya hubungan khusus dengan Amir, ayahnya luluh. Ilik boleh tinggal di Lembang asalkan tak membalas lagi surat Amir. Sementara itu, hidup Amir Hamzah kian suram saja. Kiriman uang dari kampung mulai tersendat. Honor mengajar di perguruan rakyat pun tak cukup. Pada suatu waktu, Amir hampir putus harapan. Singkat cerita pun, akhirnya Amir dinikahkan dengan Tengku Kamalia untuk menghentikan aktivitas di pergerakan. Tetapi ia tetap mencintai Ilik Sundari. Setelah studinya di Solo pungkas, Amir Hamzah kembali ke Jakarta untuk melanjutkan studi ke Sekolah Hakim Tinggi pada awal tahun 1934. Semasa di Jakarta, kesadaran kebangsaan di dalam jiwa Amir Hamzah kian kuat dan berpengaruh pada wataknya. Meskipun keturunan raja, ia tidak pernah memperlihatkan sikap feodal. Kesadaran kebangsaan dan kerakyatan Amir Hamzah tercermin dari lingkungan pergaulannya, juga dari pekerjaan tambahannya sebagai pengajar di perguruan rakyat, lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari Taman Siswa di Jakarta. Bersama beberapa orang rekannya di perguruan rakyat, termasuk Sumanang, Sugiyarti, Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, dan lainnya, Amir Hamzah mengagas penerbitan majalah Pujangga Baru. Acap memakan anak-anaknya sendiri. Amir Hamzah tewas dipancung pemuda sosialis dalam huru-hara mengusir pemerintah kolonial Belanda di Kesultanan Langkat, Sumatera Timur. Amir, penyair Pujangga Baru, sejak mula aktif dalam organisasi pergerakan yang menganjurkan kemerdekaan Nusantara dari kekuasaan Belanda. Amir Hamzah menjadi tumbal revolusi yang meledak di Sumatera Timur pada 1946. Ketika Republik belum lagi berusia setahun. Ia terjepit di antara silsilah keturunan bangsawan dan gelombang keberpihakan kepada Indonesia. Amir tewas oleh pemuda yang ingin negeri ini bebas sepenuhnya dari kolonialisme, sesuatu yang ia perjuangkan sejak mula. Para pemuda sosialis menuduh Amir pro-Belanda seperti keluarganya. Ia dibunuh karena dianggap tak tegas mendukung kemerdekaan Indonesia.
Biarlah daku tinggal di sini, tiada berharap, tiada berminta sentosa diriku, disunji sepi jauh dunia di sisi dewa. Ditulis dalam huruf sambung berkelir emas, bait pamungkas sejak naik-naik itu terpatri di nisan makam Tengku Amir Hamzah, pencipta sejak tersebut, di pelataran Masjid Azizi Tanjung Pura, Sumatera Utara. Di kanan kiri pusara, sastrawan berjulukan Raja Penyair Pujangga Baru. Itu terukir nukilan-nukilan dari beberapa puisinya yang lain. Revolusi sosial yang meletus pada 3 Maret 1946 menjadi akhir bagi kehidupan Amir Hamzah. Ia adalah korban yang tidak bersalah dari sebuah revolusi sosial pada waktu itu. Pasukan Pesindo menangkapi sekitar 21 tokoh feodal, termasuk di antaranya adalah Amir Hamzah yang ditangkap pada 7 Maret 1946. Kemudian pada dini hari tanggal 20 Maret 1946, orang-orang yang ditangkap itu dihukum mati. Amir Hamzah mewariskan 50 sajak asli, 77 sajak terjemahan, 18 prosa liris, 1 prosa liris terjemahan, 13 prosa, dan 1 prosa terjemahan. Jumlah keseluruhan karya itu adalah 160 tulisan. Jumlah karya tersebut masih ditambah dengan Setanggi Timur, yang merupakan puisi terjemahan dan terjemahan Bhagavad Gita. Dari jumlah itu, ada juga beberapa tulisan yang tidak sempat dipublikasikan.